Mau tahu rahasia awet muda? Ternyata salah satu faktor paling penting adalah massa otot. Selain membakar lemak, latihan beban dan massa otot ternyata juga bisa membantu memperpanjang umur. Bahkan, rutin melatih otot secara teratur juga bisa memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit serius seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Ditambah lagi, semakin tua usia kita, semakin besar risiko kita terkena penyakit-penyakit itu. Makanya, semakin tua, semakin penting untuk mempertahankan massa otot. Tapi, kenapa massa otot begitu penting? Massa otot kita mulai menyusut pelan-pelan sejak usia 30 tahun. Bahkan, makin intensif setelah usia 50 tahun bagi mereka yang kurang gerak, jarang konsumsi protein, dan punya kondisi kesehatan kronis. Dan semakin menyusut otot, semakin tinggi pula risiko jatuh. Belum lagi penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari seperti membawa belanjaan, menggendong anak, atau bahkan ke toilet tanpa bantuan. Dengan kata lain, kita bisa jadi semakin bergantung pada orang lain. Dokter spesialis lansia dari Amerika Serikat, Gabrielle Lyon, bilang banyak penelitian dan kampanye kesehatan baru-baru ini membahas soal risiko obesitas dan cara menurunkan berat badan. Tapi, sayangnya, pentingnya membangun massa otot kerap diabaikan. There's a lot of misinformation, there's a lot of confusing narratives, but if we were to boil down health and longevity to one thing, it comes down to muscle being the organ of longevity. Full stop. All activities need to be centered and focus on the maintenance and the building and the continued improvement in skeletal muscle mass. You cannot be healthy without having healthy skeletal muscle mass. It's impossible. Dr. Gabriel kasih 3 contoh masalah kesehatan yang bisa dicegah berkat massa otot. Pertama, diabetes tipe 2. Kok bisa? Jadi gini, insulin, zat yang diproduksi oleh pankreas, berperan mengatur kadar gula darah. Tapi pada diabetes tipe 2, insulin enggak efektif berfungsi. Akibatnya, kadar gula darah jadi tinggi. Nah, tubuh yang punya lebih banyak otot butuh lebih banyak energi agar bisa berfungsi. Dengan begitu, tubuh juga membakar lebih banyak gula. Jadi, itu makanya latihan beban bisa membantu mengatur gula darah dan mencegah diabetes. Kedua, penyakit jantung. Latihan beban mendorong jantung untuk memompa darah ke otot. Ini membuat jantung lebih kuat. Ketiga, osteoporosis. Ini adalah penyakit yang membuat tulang rapuh dan rentan patah. Saat kita latihan beban, otot kita berkontraksi dan memberikan tekanan pada tulang. Gerakan ini merangsang pembentukan kembali tulang. Jadi, latihan seperti ini membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Terus, gimana sih caranya membangun otot? Menurut Dr. Gabriel, tidak ada satu cara yang terbaik. Yang penting adalah olahraga yang kita lakukan benar-benar menguji batas kemampuan kita. Again, we're not looking for the activity per se, we're looking for the stimulus. So for example, if the individual is out there on their phone, not paying attention, and doing it haphazardly, they're not going to get the stimulus that they're looking for. If there is a mind-muscle connection that one has to dive into, it really is about the focused intention of contracting the muscle and working the muscle group that you're looking to work. Kata penelitian, agar otot cepat terbentuk, kita harus berusaha maksimal saat mengangkat beban. Tapi bukan berarti harus yang berat banget dan diulang-ulang terus ya. Yang penting usahanya pas dengan kondisi badan kita. Pilates, aerobik air, dan yoga juga bisa membentuk otot, tergantung seberapa menantang latihannya. Yang penting diingat, olahraga ringan seperti jalan santai enggak bakal bikin otot kekar. Tapi ini bukan berarti tidak bermanfaat bagi kesehatan. Bagi pemula yang baru berolahraga, intensitas membangun massa otot bisa dinaikkan pelan-pelan. Nah, selain olahraga, faktor penting lainnya dalam membangun massa otot adalah diet seimbang, terutama asupan protein. Menurut International Society of Sports Nutrition, tiap hari kita perlu 1,4 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan kita demi membangun otot. Misalnya nih, jika berat badan kamu 70 kg, ini berarti kamu perlu 98 sampai 140 gram protein tiap hari. Sebagai gambaran, 1 butir telur mengandung kira-kira 6 gram protein. Kalau 1 potong dada ayam mengandung sekitar 30 gram protein. Makanan lain yang mengandung protein misalnya ikan, daging, yogurt, dan keju. Bagi yang vegetarian, bisa makan kacang-kacangan atau tempe dan tahu. Ada baiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan dan jika perlu, melengkapi kebutuhan protein ini dengan mengonsumsi suplemen whey.
Nah, kalau kamu belum pernah olahraga, jangan khawatir. Kata Dr. Gabriel, usia tidak jadi masalah. Asupan gizi yang cukup dan program olahraga yang teratur tetap akan bermanfaat. Jadi gimana? Kamu udah olahraga belum hari ini? Beri komentarmu di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.